saya Natasha Marpau. Saya berperan sebagai ketua kelompok. Saya Azra Kalisa. Saya Alexander Sitepu. Saya Valentino Maria Parden dengan Shombing. Jadi di sini kami membuat sebuah website yang bernama Sport Hub Arena. Jadi Sport Hub Arena itu merupakan sebuah website yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam melakukan pencarian dan pemesanan lapangan secara online dan lebih mudah, cepat, dan praktis. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mulai dari analisis sistem, kemudian fitur-fitur utama website, dan yang terakhir itu kontribusi masing-masing kelompok, hingga demonstrasi langsung website yang kami jalankan menggunakan Visual Studio Code dan browser. Sebelum masuk ke demonstrasi, kami akan menjelaskan analisis dari sistem yang kami buat. Sport Hub Arena merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan teknologi HTML sebagai struktur halaman, CSS untuk tampilan antarmuka, dan JavaScript sebagai pengelola logika pemrograman serta interaksi pengguna. Sistem ini dirancang untuk membantu proses reservasi lapangan secara online sehingga pengguna tidak perlu lagi melakukan pemesanan secara langsung ke lokasi. Pada sistem ini terdapat satu aktor utama, yaitu user atau customer. User dapat melakukan registrasi akun, login ke dalam sistem, lihat daftar lapangan olahraga, melakukan pencarian lapangan, melakukan reservasi secara bertahap, memilih metode pembayaran, serta melihat riwayat reservasi yang telah dilakukan. Untuk menyimpan data, website ini memanfaatkan local storage, sehingga data pengguna, status login, dan data reservasi tetap tersimpan pada browser meskipun halaman direfresh atau browser tutup. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, website Sport Hub Arena diharapkan mampu memberikan pengalaman reservasi lapangan olahraga yang praktis, efisien, dan mudah digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama yang terdapat pada website Sport Hub Arena. Yang pertama ada fitur login dan register. Fitur pertama adalah login dan register. Pengguna yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi dengan mengisi nama, nomor telepon, email, password, dan konfirmasi password. Sistem akan melakukan validasi seperti memastikan email belum pernah digunakan. Sebelumnya, panjang password minimal 8 karakter, serta memastikan password dan konfirmasi password sesuai. Setelah registrasi berhasil, pengguna dapat melakukan login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan ketika login berhasil. Informasi pengguna akan disimpan ke dalam local storage sehingga status login tetap aktif selama pengguna belum melakukan logout. Yang kedua ada fitur forgot password. Pengguna cukup memasukkan email yang telah terdaftar. Sistem akan menghasilkan kode OTP sebagai simulasi verifikasi identitas pengguna. Setelah kode OTP berhasil diverifikasi, pengguna dapat membuat password baru untuk akun tersebut. Yang ketiga ada home. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman home. Pada halaman ini ditampilkan beberapa informasi utama seperti slideshow, banner, daftar lapangan populer, promo yang sedang berlangsung, serta menu navigasi menuju halaman lainnya. Halaman ini juga memiliki fitur dark mode yang dapat mengubah tampilan website menjadi mode gelap sesuai preferensi pengguna. Status dark mode akan disimpan menggunakan local storage sehingga tetap aktif ketika halaman dibuka kembali. Selain itu, tersedia kolom pencarian cepat yang memungkinkan pengguna langsung mencari lapangan berdasarkan nama maupun kategori olahraga. Yang keempat, ada field atau lapangan. Halaman field merupakan halaman utama untuk melihat seluruh daftar lapangan olahraga yang tersedia. Data lapangan ditampilkan dalam bentuk kartu yang berisi gambar lapangan, nama lapangan, jenis olahraga, lokasi, harga sewa per jam, rating, rekomendasi, serta status ketersediaan lapangan. Kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu reservasi. Halaman reservasi dibuat menggunakan konsep multi-step form sehingga proses pemesanan dilakukan secara bertahap sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Pada tahap pertama, pengguna memilih jenis olahraga. Tahap kedua, pengguna memilih lapangan yang tersedia. Tahap ketiga, pengguna menentukan tanggal dan slot waktu reservasi. Sistem akan menampilkan slot yang masih tersedia dan menandai slot yang telah penuh sehingga dapat dipilih. Selain itu, sistem juga menerapkan dynamic pricing, yaitu penambahan biaya sebesar 25% apabila pengguna memilih jam malam. Kemudian juga dapat memasukkan kode promo seperti student 30, hemat 10, maupun arena 50.
Apabila kode valid, sistem akan secara otomatis menghitung besar diskon dan memperbarui total pembayaran secara langsung. Setelah itu, pengguna dapat melihat halaman review yang berisi ringkasan dan data reservasi sebelum melakukan pembayaran. Yang ke-6, pembayaran. Pada tahap pembayaran, pengguna dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan seperti transfer, bank, e-wallet, QRIS maupun pembayaran di tempat. Setelah metode pembayaran dipilih dan dikonfirmasi, sistem akan membuat ID booking secara otomatis dan menyimpan seluruh data reservasi ke dalam local storage. Nah, kita masuk ke fitur yang ke-7, yaitu riwayat reservasi. Fitur terakhir adalah halaman riwayat reservasi. Pada halaman ini, seluruh data reservasi yang pernah dilakukan pengguna akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Informasi yang ditampilkan meliputi ID booking, nama pengguna, jenis olahraga, nama lapangan, jam, tanggal reservasi, metode pembayaran, dan total biaya. Selain melihat riwayat, pengguna dapat juga melakukan pencarian data reservasi menggunakan kartu kunci tertentu, sehingga data lebih mudah ditemukan. Website juga menyediakan fitur menghapus semua satu data reservasi maupun menghapus seluruh data reservasi apabila diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontribusi masing-masing anggota dalam pengembangan website Sport Hub Arena. Dalam pengerjaan proyek ini, setiap anggota memiliki tanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati, sehingga seluruh fitur website dapat dikembangkan secara terstruktur. Nah, anggota pertama itu bertanggung jawab melakukan analisis kebutuhan sistem, menyusun rancangan website, serta mengembangkan halaman autentifikasi pengguna yang meliputi fitur login, register, dan forgot password, beserta validasinya. Kemudian anggota kedua bertanggung jawab mengembangkan tampilan antarmuka website, seperti halaman home dan halaman field, termasuk fitur pencarian lapangan, filter kategori olahraga, filter status lapangan, serta tampilan responsif. Anggota ketiga bertanggung jawab mengembangkan halaman reservasi mulai dari pemilihan olahraga, pemilihan lapangan, penentuan jadwal, penerapan kode promo, perhitungan total pembayaran, hingga proses konfirmasi reservasi. Anggota keempat bertanggung jawab mengembangkan halaman riwayat reservasi, pengelolaan data menggunakan local storage, pengujian seluruh fitur website, perbaikan book, serta penyusunan dokumentasi, proyek, dan laporan. Baik, demikian presentasi dan demonstrasi website Sport Hub Arena yang telah kami kembangkan. Melalui proyek ini, kami berhasil membangun sebuah website reservasi lapangan olahraga berbasis web yang menyediakan berbagai fitur seperti registrasi dan login pengguna, pencarian dan filter lapangan, proses reservasi secara bertahap, penggunaan kode promo, pemilihan metode pembayaran, hingga pengelolaan riwayat reservasi. Seluruh fitur tersebut diimplementasikan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan penyimpanan data memanfaatkan local storage sehingga website dapat berjalan secara interaktif sesuai kebutuhan pengguna. Kami juga memperoleh banyak pengalaman selama proses pengembangan, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, implementasi fitur, pengujian sistem, hingga penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama pengerjaan proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Bye-bye.